Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya Rosana Uli Alfiati dari CKP Angkatan 9 dari SDN Negeri 1 Sendangmoyo Mulu. Kali ini saya tidak akan sendirian, hari ini saya akan ditemani dengan Ibu Erna Noviana Mutika Dewi. Beliau adalah guru kelas 4B dari SDN Negeri 1 Sendangmoyo. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Rosa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bu Erna. Hari ini kita akan percakapan pra-observasi. Apa sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukannya dalam supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Erna. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Baik, terima kasih Bu Rosa. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tuliskan di sini, ada dua. Itu yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan faktor-faktor penyebab Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman budaya. Kemudian yang kedua, mereka mampu menyebutkan bentuk-bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, baik. Ada dua tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Oke, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu laksanakan saat observasi nanti? Untuk area pengembangannya yaitu saya menggunakan dua. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan. Kalau untuk yang pengetahuan tentunya mereka harus bisa menyebutkan faktor-faktor penyebab Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman budaya, dan juga mampu menyebutkan bentuk-bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian untuk keterampilannya, mereka mampu mencocokkan jenis keberagaman budaya, baik suku bangsa, rumah adat maupun tari daerah yang ada di provinsi dengan provinsi dari beberapa sekitar lima provinsi yang ada di Indonesia dengan game. Dengan cara game ya Bu ya. Jadi area yang ingin dikembangkan oleh Bu Erna adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada murid, begitu ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengarkan Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran kooperatif dengan model pembelajaran berbasis game atau game based learning. Kemudian gamenya itu saya menggunakan game mencocokkan lalu tempelkan. Begitu. Berarti dengan menggunakan apa nggih? Tempelan nggih? Gitu. Jadi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dengan menggunakan model pembelajaran berbasis game atau game based learning. Oke. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Baik, untuk medianya, nah, saya menggunakan gamenya berbantuan sticky note, sticky note yang diberi catatan macam-macam rumah adat, tari daerah, serta rumah adat nanti ditempelkan di papan tulis untuk siswa mencocokkan ke tabel yang sudah disediakan. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu Erna akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Mungkin di jam keberapa begitu Ibu?
Kebetulan saya ada jadwal ini pembelajaran IPAS itu hari Selasa jam pertama dan jam kedua. Oh, oke. Jadi nanti di hari Selasa besok di kelas 4 jam pertama dan kedua saya akan datang ke kelas Bu Erna. Saya akan melakukan supervisi kelas atau observasi Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Erna. Nah, nanti setelah Bu Erna melakukan kegiatan pembelajaran yang saya observasi nanti di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan lagi, yaitu percakapan pra-observasi, gitu nggih Bu. Pra-observasi nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bu Ros. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu? Mungkin saya bisa mendapatkan gambaran media apa saja yang saya gunakan nanti. Kemudian itu sudah sebenarnya sudah saya persiapkan. Jadi percakapan yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, terima kasih Bu Erna atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas besok hari Selasa dan juga besok percakapan lagi di pasca observasi, begitu nggih Bu, yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Begitu nggih. Terima kasih Bu Erna. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Siap, berdoa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Rosana Uli Alfiati, CKP Angkatan 9 dari SDN Negeri 1 Sendangmulyo, Kabupaten Rembang. Saya masih ditemani oleh Ibu Erna Noviana Mustika Dewi sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bu Siti Resmiati sebagai pengajar praktik saya di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Erna. Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Erna terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilakukan kemarin Bu Erna pada tanggal kemarin ya 20 Februari dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk percakapan hari ini nggih, percakapan pasca observasi nggih. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Erna, bagaimana perasaan Bu Erna terkait jalannya kegiatan observasi kemarin yang sudah Bu Erna lakukan? Ya, mungkin karena masih belum biasa nih Bu, jadi saya cukup grogi, tegang gitu. Tapi ya seiring ini berjalannya waktu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan Bu Erna area pengembangan yang Ibu lakukan saat pembelajaran kemarin atau langkah-langkah tahapan pembelajaran pada saat pembelajaran observasi kemarin? Untuk yang tahap area pengembangan yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya, yaitu saya membuat dua area pengembangan. Yang pertama pengetahuan, yaitu yang masih mereka siswa atau peserta didik mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia serta menyebutkan bentuk-bentuk keberagaman itu sendiri. Kemudian untuk area keterampilan, yaitu mereka mampu mencocokkan jenis keberagaman budaya. Di sini yang saya ambil ada 3. Yang pertama suku bangsa, rumah adat, dan tari daerah dengan provinsi yang ada di Indonesia. Melalui game. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan gitu nggih. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah cukup berjalan lancar gitu, cuman memang masih ada sedikit kekurangan Oke. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, tapi masih ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan yang mungkin kendala-kendala yang Bu Erna hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin? Untuk kekurangan atau hambatan yang kemarin sudah dilakukan itu masih ada beberapa siswa yang belum menghafal rumah adat tarian daerah dengan yang sesuai dengan provinsinya. Jadi otomatis ada beberapa siswa yang melakukan gamenya itu belum maksimal. Oh gitu, kurang aktif nggih. Kurang aktif, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif karena belum hafal, gitu nggih. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana langkah
atau strategi selanjutnya yang akan Ibu Erna lakukan? Mungkin mereka banyak yang belum hafal, atau ada beberapa yang belum hafal dan kurang aktif itu karena yang pertama saya rasa mereka memang ada beberapa siswa yang lambat dalam menghafal. Yang kedua itu mungkin mereka juga ada yang malas belajar. Jadi itu juga salah satu menghambat atau kurang aktif mereka dalam game. Untuk langkah-langkah yang bisa saya tempuh, mungkin saya akan membuat strategi yang melibatkan teman sejawat mereka untuk bermain tebak-tebakan. Jadi mungkin akan lebih mudah, metodenya lebih mudah untuk menghafal. Yang pertama itu, kemudian saya juga ingin membuat media atau metode pembelajaran yang lain yang lebih bervariatif sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Oh gitu, okay. Baik, jadi rencana yang kedepannya Bu Erna yang akan dilakukan nanti dalam proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Bu Erna rencanakan dapat terrealisasi dengan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik, yang lebih menyenangkan berpihak pada murid. Saya tunggu nanti cerita-cerita berikutnya Bu Erna, apakah bisa direlasikan atau kira-kira nih kapan Bu Erna akan melakukan perubahan dengan rencana tersebut. Mungkin waktunya belum saya tentukan, cuman insya Allah saya akan lakukan secepatnya. Oh gitu, okay. Baik, selanjutnya Bu Ros memberikan lagi cukup okay. Baik, terima kasih banyak Bu Erna atas waktunya, atas kesediaannya. Kemarin sudah melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian kita lakukan observasi dalam kelas, dan hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih karena Bu Erna sebagai rekan sejawat kita dapat berkolaborasi dengan baik ke depannya. Gitu. Terima kasih. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi yang saya ucapkan sebanyak mungkin kepada Bu Erna dan juga Bu Ros sudah mendampingi saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.